bersama. Hai, perkenalkan kami dari Universitas Nias Raya, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang mengelola waktu di tempat kerja. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Kristurman Jaya Mendeva. Baik, perkenalkan saya Mbak Christine Halawa. Baik, perkenalkan saya Maria Clarita Menal. Baik, perkenalkan nama saya Sirmawati Nduru. Hai semuanya, baik, perkenalkan nama saya Mbak Christine Halawa. Kali ini kami akan membahas sebuah topik yang begitu penting di dunia kerja, di mana topiknya adalah mengelola waktu di tempat kerja. Apakah topik ini penting? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, apa itu mengelola waktu di dunia kerja? Nah, tentu di sini dikatakan bahwa mengelola waktu di tempat kerja berarti keterampilan krusial di lingkungan kerja modern yang serba cepat, di mana di era digital dan globalisasi saat ini tempat kerja menjadi semakin dinamis dan penuh tekanan yang mengakibatkan tuntutan untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam waktu terbatas seringkali membuat individu itu merasa kewalahan. Kenapa? Karena tanpa manajemen waktu yang efektif, tentu kualitas dalam pekerjaan itu akan menurun yang mengakibatkan stres meningkat dan keseimbangan kehidupan terganggu. Apa saja sih teknik manajemen waktu yang efektif itu? Nah, teknik manajemen yang efektif itu ada beberapa, yaitu 1. Teknik Pomodoro, 2. Time blocking, 3. Delegasi tugas, dan keempat menghindari multitasking, kelima evaluasi dan refleksi. Dimana jika kita menerapkan teknik-teknik ini, maka manajemen waktu yang efektif bukan hanya tentang menyelesaikan tugas yang tepat waktu, tetapi juga tentang bagaimana cara kita itu bekerja secara cerdas dan efisien. Nah, dengan menerapkan teknik-teknik ini, maka kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai tujuan kerja dengan lebih efisien. Mengapa penting mengelola waktu di tempat kerja? Nah, pentingnya mengelola waktu dengan baik di tempat kerja tentu sangat penting karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, dan tentunya membantu mengurangi stres serta risiko burnout dan memastikan kualitas pekerjaan itu akan tetap optimal. Nah, dengan manajemen waktu yang efektif, tentu para karyawan dapat bekerja lebih terstruktur, fokus, dan seimbang yang pada akhirnya mendukung pencapaian tugas individu maupun organisasi secara keseluruhan. Apa saja tantangan umum dalam mengelola waktu? Nah, ada beberapa tantangan umum dalam mengelola waktu, yaitu pertama itu penundaan, di mana penundaan ini sering-sering menunda atau kecenderungan menunda tugas-tugas penting, yang dimana seringkali karena mungkin merasa takut akan kegagalan, kurangnya motivasi, atau tugas-tugas yang mungkin dirasa terlalu besar atau terlalu terbebani buat mereka. Kedua yaitu gangguan dan interupsi, di mana gangguan ini sering terjadi apabila ada panggilan pemberitahuan telepon dari rekan kerja yang mungkin datang tanpa pemberitahuan. Dan media sosial adalah sumber gangguan konstan yang dapat memecah konsentrasi dan mengganggu alur kerja. Ketiga yaitu ketidakmampuan untuk menentukan prioritas, yang dimana ini adalah sulitnya membedakan mana tugas yang memang mendesak dan memang tugas yang penting yang akan menyebabkan waktu itu dihabiskan untuk aktivitas yang memang kurang berdampak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategis efektif mengelola waktu di tempat kerja. Nah, rekan-rekan, hari ini saya akan membagikan strategis efektif untuk mengelola waktu di tempat kerja agar kita bisa bekerja lebih fokus, produktif, dan efisien. Nah, yang pertama, penetapan tujuan yang jelas atau disebut dengan SMART goals. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dengan prinsip SMART. SMART adalah singkatan dari tujuan harus jelas dan terdefinisi. Selanjutnya, kemajuan harus bisa diukur. Tujuan harus realitas, harus selaras dengan tujuan keseluruhan, dan harus ada tenggat waktu untuk jelas. Nah, dengan tujuan yang SMART, kita jadi tahu arah kerja
dan bisa mengukur pencapaian. Nah, yang kedua, teknik pemblokiran waktu atau disebut dengan time blocking. Nah, strategis berikutnya adalah time blocking, yaitu mengulokasikan blok waktu khusus di kalender untuk tugas-tugas tertentu. Nah, cara ini membantu kita menghindari gangguan, fokus pada tugas penting, dan memastikan waktu digunakan untuk prioritas. Nah, yang terakhir, mengatasi gangguan. Nah, gangguan sering jadi penyebab waktu kerja tidak efisien. Untuk mengatasinya, ada dua hal penting. Nah, yang pertama, matikan notifikasi. Nonaktifkan notifikasi dari email, media sosial, dan ponsel saat bekerja. Kedua, komunikasikan ketersediaan. Beritahu rekan kerja kapan Anda sedang dalam waktu fokus. Gunakan handphone sebagai tanda visual agar tidak diganggu. Nah, dengan tujuan yang jelas, waktu yang terstruktur, dan gangguan yang dikendalikan, kita bisa bekerja lebih efektif dan merasa lebih puas dengan hasilnya. Ingat, waktu adalah aset kelola dengan bijak. Nah, selanjutnya, budaya kerja yang mendukung. Selain strategis individu, pengelolaan waktu yang efektif juga sangat dipengaruhi oleh budaya kerja di lingkungan organisasi. Kita perlu mendorong budaya di mana manajemen waktu dihargai dan didukung. Apa maksudnya? Nah, artinya organisasi perlu menciptakan kebiasaan kerja yang mengurangi kegiatan tidak produktif seperti rapat yang tidak perlu, dan memberi ruang bagi karyawan untuk fokus bekerja. Nah, misalnya jika sebuah tim sudah punya informasi yang cukup melalui email atau laporan, mungkin rapat tidak perlu dilakukan. Nah, budaya seperti ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu semua orang, dan itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan efisien. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan mengelola waktu di tempat kerja bukan sekedar rutinitas, tapi merupakan investasi penting. Hasilnya nyata, produktivitas meningkat, stres berkurang, kualitas kerja membaik, dan yang paling penting, kita punya keseimbangan hidup yang lebih sehat. Tentu saja, tantangan akan selalu ada, tapi dengan strategis yang tepat seperti menentukan tujuan yang jelas, menentukan prioritas, menggunakan teknik Pomodoro atau time blocking, kita bisa menguasai manajemen waktu secara efektif. Nah, organisasi juga memegang peran besar ketika lingkungan kerja mendukung praktik manajemen waktu. Hasilnya akan lebih maksimal. Nah, jadi manajemen waktu bukan hanya soal menyelesaikan lebih banyak tugas, tapi ini soal bekerja lebih cerdas dan akhirnya menjalani hidup yang lebih bermakna. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Bye-bye!